Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Melihat lautan guntur yang menutupi langit, Dong Huang Taixin di aula sekte Tianxuan tidak bisa menahan nafas. Sudah berapa tahun aku bisa melihat adegan besar seperti ini lagi, ini sangat emosional. Di satu sisi, Fuya mulai merasa terpana lagi. Haruskah aku menarik para kaisar asli itu kembali ke dunia ini dan membiarkan mereka melakukan hal yang sama? Dong Huang Taixin menjentikkan rambutnya dengan lembut, dengan sedikit tawa main-main. Fuya berkata, "Yang mulia, bisakah aku melihat wajah Raja Dewa Pembunuh?" Fuya melirik Raja Dewa Pembunuh di tirai langit magis, dan mengarahkan pandangannya ke Dong Huang Taixin. Dong Huang Taixin berkata, "Jika kamu ingin melihatnya, kamu dapat melihatnya." Dong Huang Taixin tersenyum terlalu tulus. Dong Huang Taixin mengucapkan beberapa patah kata sebelum dia selesai berbicara, matanya menatap layar air langit ajaib, matanya akhirnya tertuju pada tubuh Ye Chen, ekspresinya masih mengandung sedikit kejutan. Mata roda abadi telah memulihkan kekuatan pupil. Fuya membeku sesaat. Tidak hanya pulih, tetapi juga membangkitkan larangan keabadian. Dong Huang Taixin menghela nafas lagi. Boom! Saat keduanya berbicara, di laut guntur, cahaya ilahi keemasan menembus ke dalam ketiadaan, dan bahkan awan hitam tebal terlempar keluar dari gua besar, dan sinar matahari miring ke bawah selama periode tersebut. Klik, klik. Tulang-tulang di tubuh Ye Chen bertabrakan, dan suara berderak terdengar. Semua luka tertutup asap biru. Lukanya pulih dengan cepat, dan bahkan lengan yang patah telah tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu singkat, Ye Chen yang hampir memusnahkan cahaya suci sekali lagi menutupi cahaya ilahi, seluruh tubuh itu emas, darah yang naik terbakar seperti api, dan tubuh itu seperti dewa peleburan emas, seperti dewa perang emas. Bocah ini benar-benar iblis. Melihat perubahan Ye Chen, kakek naga tidak bisa membantu tetapi sangat terkejut. Mata roda abadi bangkit, dan benar-benar sombong. Ye Chen berteriak, dan kekuatan tempur bangkit dalam sekejap. Kakek naga bergumam, "Ini aneh. Ye Chen bukan berasal dari klan abadi. Dan hanya memiliki satu mata roda abadi, bahkan membangunkan 3 jenis jurus terlarang." Kakek naga menggaruk kepalanya dengan keras, "Aku tidak tahu Kaisar Kloan Abadi, maukah kamu merangkak keluar dari peti mati jika kamu tahu apa yang terjadi pada anak ini?" Kakek naga, "Mata roda abadiku pulih." Kakek naga berkata, "Ya, mata roda abadimu pulih berkat petaka guntur surgawi. Aku benar-benar hampir mati." Ye Chen tersenyum riang, merasakan kekuatan keagungan di tubuhnya. Ye Chen memiliki kekuatan tempur yang tinggi, dan Ye Chen mengambil inisiatif untuk menyerang untuk pertama kalinya. Boom, boom, bang. Ye Chen tiba-tiba menjadi ganas setelah pemulihan. Perang melawan 9 kaisar menjadi semakin sengit, dan membuat banyak gerakan, sehingga para raja tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat. Tiba-tiba, mereka raja berdelapan menyipitkan mata pada saat bersamaan, seolah-olah mereka bisa melihat kekuatan misterius di tubuhnya melalui tubuh Ye Chen. Bagaimana mungkin kekuatannya ada bisa pulih? Raja Hantu mengerutkan kening. Ketahanan sombong yang bagus. Mata Raja Iblis hampir menyipit. Darah, esensi, asal, dan kekuatan spiritual semuanya mengikuti lintasan dan putaran tertentu, lalu apa kekuatan magisnya? Mata Raja Pemakan Jiwa penuh dengan keserakahan, apakah kekuatan abadi?
Tidak ada kekuatan abadi di dunia ini. Raja Iblis mendengus dingin, dan sepertinya bisa menghancurkan lebih banyak lagi. Dia harus membayar harga yang pahit. Benar saja, Ye Chen, yang bertarung melawan 9 kaisar, merasakan sesuatu yang salah. Rambut panjang gelapnya menjadi putih, dan Ye Chen bisa dengan jelas merasakan sesuatu di tubuhnya terus mengalir, yaitu usia. Kekuatannya terus-menerus pulih, dan usia terus berkurang. Kakek naga berbisik, teknik terlarang yang sombong pasti memiliki efek samping yang sombong. Teknik pemulihan untuk memberimu pemulihan sombong dan kekuatan abadi. Dan itu juga membayar harga yang layak. Itu tidak apa-apa. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Aku butuh kekuatan pemulihan abadi untuk melawan 9 kaisar. Ini bukan solusi, tapi sangat praktis. Kakek naga mengangkat bahu dengan santai. Ye Chen mengabaikan ini dan tidak menghentikan jurus terlarang mata roda abadi, karena pada saat ini, Ye Chen sangat membutuhkan kekuatan ini. Di seberangnya adalah Kaisar Chu, dan hal yang paling sulit bukanlah ini, tetapi mereka akan bersatu kembali setelah dihancurkan. Inilah yang membuat Ye Chen paling menyakitkan. Ini berarti pertempuran ini akan sia-sia. Perang. Boom, boom, bang. Pertempuran menjadi lebih sengit, dan 8 raja sangat sengit. Semua darah dan tulang menetes, dan orang-orang ketakutan. Ini hanya 9 kaisar. Jika ada di Dacu hari ini, siapa yang bisa menyakiti mereka seperti ini? Ye Chen masih bermandikan darah, tetapi karena kekuatan pemulihan alami dari jurus terlarang mata roda abadi yang sombong dan kekuatan reinkarnasi, kekuatan tempurnya tetap berada di puncaknya. Untuk sesaat. Namun, kekuatan tempur sombong seperti itu memang ada harganya. Setiap detik, rambut hitamnya sedikit demi sedikit berubah menjadi warna putih, dan semakin banyak. Mengapa? Bagaimana situasinya? Di bawah, leluhur keluarga Su memandang Ye Chen dengan ekspresi heran. Bagaimana dia bisa bertarung begitu banyak, dan rambutnya memutih? Apa Ye Chen membakar umurnya? Lebih akurat mengorbankan usia untuk semacam teknik yang sombong. Raja Pedang berkata, jika ingin mempertahankan kekuatan, harus terus mengoperasikan metode rahasia itu, dan jika ingin terus mengoperasikan metode rahasia, usia akan terus berkurang. Kakek Zuge membeku sesaat, apa ada jurus mengerikan seperti itu? Du Guao berkata, jadi, Ye Chen sedang berperang dengan waktu. Ya berkata, seharusnya, bencana hari ini sudah berakhir, kapan ini akan terjadi? Apakah benar-benar perlu membersihkan semua kaisar dalam satu tarikan napas? Ini bukan tanpa alasan. Leluhur Tianzong mengerang. Tapi dengan kekuatan tempur Ye Chen, jelas ini tidak bisa dilakukan. Ku bilang, mata mereka tidak normal. Saat mereka berbicara, melihat para putra-putri dari 9 kaisar, Zhou Tianyi, Xiao Chen, Long Teng, Dacu Huangyan, dan Nan Mingyu. Setelah mendengarnya, semua orang melihatnya tanpa sadar. Memang, mata beberapa dari mereka tidak normal, dan sebagian besar mata mereka tertuju pada Laut Guntur tempat Ye Chen berada. Tiba-tiba, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Salahkan binatang buas Ye Chen dan membunuh kaisar lagi dan lagi. Kejadian ini jatuh ke mata para putra-putri dari 9 kaisar. Semua orang berbicara, ada gerakan besar di Lautan Guntur. Cahaya sihir gelap langsung menuju tengah malam, dan merobohkan lubang di langit yang kosong. Segera, paksaan yang mencengangkan muncul, tetapi itu sangat tidak stabil, tampaknya menjulang, membiarkan langit, lautan guntur, dan seluruh dunia hancur,
dan suara guntur memekakkan telinga. Di bawah, mata semua koalisi kuartet berkumpul pada Raja Iblis Yu Jiang. Ini pertanda sebelum terobosan. Raja Pedang menatap Laut Guntur dengan ekspresi martabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Du Guao berkata, jika Raja Iblis menerobos ke tahap Heavenly Immortal, itu akan menjadi bencana besar bagi kita. Nada suara Du Guao sangat berat. Melihat Raja Iblis akan menerobos, pasukan Yan Huang terlihat sangat pucat. Mereka tahu terlalu banyak apa artinya jika Raja Iblis menerobos. Di masa lalu, Kaisar Yan sangat menekan domain iblis. Sekarang jika Raja Iblis menjadi kaisar, hal pertama yang harus dibersihkan adalah keturunan Yan Huang. Ini benar-benar rusak. Ye Chen, yang masih melawan 9 kaisar, tiba-tiba tampak bermartabat hingga ekstrim. Hampir menerobos. Kakek naga berbisik, kekuatan tempur para raja sama, tetapi Raja Iblis tampaknya lebih beruntung menemukan kesempatan itu. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dibandingkan dengan Ye Chen, Raja Hantu, Raja Pemakan Jiwa, Raja Darah, dan Raja Penyihir menjadi kejam dan ganas pada saat bersamaan. Mereka semua adalah Raja Dunia. Mereka menganggap diri mereka tak terkalahkan. Di masa lalu, mereka bersaing dengan kaisar generasi sebelumnya. Bukan karena mereka tidak sekuat kaisar, tetapi mereka kehilangan kesempatan, yaitu kesempatan yang membuat mereka menghormati kaisar. Sangat disesalkan mereka telah kehilangan nyawa. Tentu saja, mereka merasa tak terkalahkan, tetapi kali ini mereka akan gagal lagi, karena Raja Iblis akan mematahkan lapisan belenggu itu dan menerobos. Dan para raja, setelah ribuan tahun menunggu dan tidak aktif, sekali lagi akan dibuang, dan mereka telah melalui semua perubahan laut, meninggalkan semua, tetapi masih dihilangkan oleh perubahan-perubahan sejarah. Boom! Bang! Dengan semua perhatian, di atas ketiadaan, ada guntur yang turun seperti hujan dan air terjun, dan Raja Iblis bermandikan guntur dan kilat, dan momentumnya melonjak. Pada saat ini, Raja Iblis itu gemetar dengan air mata. Selama puluhan ribu tahun, dia memilih untuk mengakui dirinya lagi, dan gagal lagi dan lagi. Dia menyaksikan generasi berturut-turut menjadi kaisar terus-menerus, dan dia hanya bisa bersembunyi di alam gelap dan magis. Dia adalah Raja Dunia, tapi tahun-tahun tanpa akhir lebih seperti anjing. Sekarang, menunggu puluhan ribu tahun, Raja Iblis juga mengantarkan hari ini, mencoba membangun kemuliaan tertinggi untuk menerobos. Keengganan dan penyesalannya ini secara bertahap berubah menjadi awan asap saat guntur mengalir keluar. Di bawah perhatian semua orang lagi, tubuhnya yang agung perlahan naik ke langit, dan dia akan bertarung melawan badai guntur. Tentu saja, pada saat ini, cahaya darah yang membawa kekuatan keheningan melesat dari satu sisi, dan kekuatan yang dihancurkan layu, seolah-olah bisa menembus segala sesuatu di dunia. Adegan ini datang terlalu cepat dan tanpa peringatan, dan Raja Iblis, yang masih tenggelam dalam kegembiraan, dipukul di tempat. Tubuh iblis yang kuat ditusuk, dan dia jatuh tak lama setelah bangkit. Boneka darah, kamu berani menyerangku. Raja Iblis sangat marah, memegang matahari, bulan, dan bintang, dan meninju Raja Darah dengan pukulan, karena orang yang sebelumnya menyerangnya adalah Raja Darah, boneka darah. Aku adalah kaisar tertinggi. Raja Darah penuh dengan wajah, dan dia menyerang Raja Iblis. Boom! Kedua raja bertabrakan dalam satu pukulan, dan seluruh lautan guntur hampir terbelah menjadi dua bagian. Seperti yang dikatakan kakek naga,
kekuatan tempur mereka tidak dapat dibedakan satu sama lain. Kedua raja itu terkejut dan mundur. Ya, serangan pedang itu sangat keras, dan Raja Iblis yang baru saja menstabilkan tubuhnya telah mengantarkan serangan lain. Raja Hantu adalah orang yang menembak. Pedang itu dipanggil melawan langit dan dia harus menyerang Raja Iblis di tempat. Raungan Raja Iblis meraung seperti guntur yang menggelegar, dan hukum asing yang besar melambaikan sidik jarinya, mengejutkan Raja Hantu. Namun, masih ada orang yang menembak setelah Raja Hantu. Raja Iblis berubah menjadi naga. Kemudian serangan Raja Pemakan Jiwa dan kutukan Raja Penyihir datang, dan bahkan Raja Hantu melambaikan tombak perang dingin. Boom, boom, bang. Raja Iblis meludahkan darah di hadapan 6 raja dengan level yang sama sendirian, dan hukum eksternal hampir pecah di tempat. Brengsek. Raja Iblis meraung, tetapi masih kalah, dan terus diserang oleh 6 raja. Ya, Raja Dewa Pembunuh juga menembak. Sebagai dewa pembunuhan malam, pengetahuannya adalah pedang yang bahkan kaisar tidak berani menghalaunya, apalagi Raja Iblis. Itu adalah percikan darah Raja Iblis lagi, dan Raja Iblis lolos dari serangan berbahaya Raja Dewa Pembunuh, tetapi satu tangan terputus di tempat dan berubah menjadi ketiadaan dalam guntur. Seluruh lautan guntur kacau. Di Laut Guntur, tidak hanya 8 raja, tetapi juga 9 kelompok 9 kaisar, total 81 kaisar, huru-hara yang menghancurkan bumi telah mengubah dunia. Jelas, Raja Hantu tidak ingin Raja Iblis menerobos ke tahap Heavenly Immortal. Melihat ke-8 raja dan 72 kaisar bertarung, Ye Chen melihat dari jauh. Kakek naga berkata, begitu Raja Iblis menerobos ke tahap Heavenly Immortal, jalannya akan tercetak antara langit dan bumi. Orang-orang di sini termasuk kamu dan aku bahkan ke-7 raja lainnya tidak akan bisa apa-apa di hadapan Raja Iblis. Ye Chen berkata, sejujurnya, aku hampir menyerang Raja Iblis barusan. Ye Chen terbatuk. Mengerti. Kakek naga menggelengkan kepalanya, hanya saja situasi hari ini terlalu omong kosong. Siapapun yang akan menerobos ke tahap Heavenly Immortal, akan dikepung di detik berikutnya. Ya, perlu ada keseimbangan antara 8 raja. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Begitu seseorang ingin merusak keseimbangan ini, mereka akan menjadi sasaran. Raja Iblis adalah contohnya yang menjadi sasaran. Kakek naga berkata, sepertinya kamu mengetahuinya. Ye Chen berkata, itu sebabnya aku petaka guntur surgawi. Ye Chen menyeringai, karena beberapa orang lebih enggan untuk menyancurkan dunia iblis daripada aku. Raja Iblis sedang tidak bermain. Kakek naga berkata, tidak lupa melirik ke atas untuk melirik nihilitas, Raja Iblis melewatkan kesempatan terbaik untuk menerobos, jejak kesempatannya untuk menerobos ke tahap Heavenly Immortal telah lenyap. Benar saja, raungan marah terdengar di seluruh dunia, dan Raja Iblis yang masih di bawah pengepungan 7 raja, memecahkan seluruh tubuh iblis. Apa? Raungan iblis dengan kesedihan dan keengganan, sedikit lagi akan menerobos, tetapi hanya sesaat tergagalkan, tidak aktif selama puluhan ribu tahun, dan pada akhirnya itu masih saja gagal. Melihat Raja Iblis seperti ini, mereka hanya bisa menghela nafas diam-diam. Meskipun mereka tidak ingin Raja Iblis menerobos, mereka sangat menyesal, bagaimana mungkin mereka tidak menyesalinya. Melihat Raja Iblis tidak lagi berada dalam penerobosan, pengepungan Raja berhenti, karena mereka masih di Laut Guntur, dan mereka harus menghadapi serangan 9 Kaisar Chu. Jika mereka benar-benar ingin mengepung pengepungan Raja Iblis,
itu harus membayar harga yang sangat mahal. Dalam sorotan, Raja Iblis itu memuntahkan darah dan bertanya-tanya apakah itu marah atau terluka. Sosoknya tertegun, dan Raja Iblis berjalan keluar dari lautan guntur dengan langkah ceroboh. Dalam kondisinya saat ini, Raja Iblis pasti tidak bisa melawan 9 kaisar. Kesempatan untuk menerobos hilang, apakah Tuhan memberinya kesempatan lagi? Tidak ada gunanya tinggal di laut guntur. Boom, boom, boom. Langkah Raja Iblis masih berat, langitnya bergetar, tetapi punggungnya terlihat sangat suram dan kesepian. Raja Iblis dunia memiliki beberapa rambut putih di rambutnya yang panjang, dan dia sudah tua. Di aula sekte Tianxuan, ada banyak suara melengking. Jalang, sekelompok pelacur, memalingkan muka, itu adalah Dong Huang Taixin, memegang cambuk kulit di tangannya, dan wajahnya putus asa. Jangan tarik aku, biarkan aku membunuh para raja kelinci. Yang mulia berhenti sebentar, melihat Fuya, memegang erat satu kaki Dong Huang Taixin dengan kedua tangan, memegangnya dengan kuat, dan diseret keluar oleh Dong Huang Taixin sejauh selusin kaki tanpa melepaskannya. Kaki tanpa melepaskan.